Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV MUI Medan, untuk Medan dan umat, hari ini podcast TV MUI Medan bersama dengan saya Haji Rahmat Hidayat Nasution LC. Kali ini di studio kita kedatangan tamu, yaitu Ketua MUI Kecamatan Medan Maimun, Al-Ustadz Muhammad Amin Shah MPD. Yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Salam Ustaz. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini kita ketemu di ruang podcast di PMUI Kota Medan saat ya, dan kita mau bincang-bincang nih tentang karakter kita sebagai orang mukmin itu ciri-cirinya seperti apa ya. Kita pengen dengarkan penjelasan dari Ustadz terkait dengan ciri-ciri orang yang beriman. Yuk Ustadz, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin. Baik, mari kita mengucapkan puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nantinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa sekalian, hari ini menjadi judul tema kita adalah ciri-ciri orang yang beriman. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4, di sana Allah menceritakan kepada kita bagaimana ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, orang beriman itu, al-mu'minun itu adalah satu, kata Allah di surah Al-Anfal itu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Kalau kita lihat makna teks ini, kalau dibacakan ayat Allah, kalau dibacakan disebutkan nama Allah, bergetar hati. Artinya kalau kita lihat dari teks ini, kita pahami bersama, belum tentu di dalam kehidupan kita Ustaz, bahwa ketika kita sering mendengarkan kalimat-kalimat Allah atau ayat-ayat Allah, belum tentu bergetar hati kita. Banyak juga disebutkan di dalam lingkungan kita, kita dengar nama Allah tapi belum tentu bergetar. Tetapi ada satu yang tersembunyi di situ. Kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, ada al-khauf, ada rasa takut. Artinya bahwa ketika ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah ciri orang beriman pertama, kata Allah. Artinya bahwa jika kalau kita ada menyimpan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, insya Allah dipastikan kita akan tidak melakukan kesalahan dalam hidup ini. Artinya kalau setiap orang yang beriman kepada Allah ada menyimpan rasa takut kepada Allah, dia tidak mungkin akan membuat curang dalam kehidupannya. Kalau ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu, dia tidak mungkin akan mencelakai orang lain, seperti yang kita alami beberapa bulan yang lalu di kota Medan kita ini. Jadi bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, rasa takut itu kepada Allah itu perlu kita pelihara di dalam diri kita. Karena itu modal awal kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan di hari-hari berikutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, orang yang beriman itu tadi adalah ada rasa takut. Ketika rasa takut itu ada, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan berpikir dua kali. Tentu kita akan pikir dua kali. Ada nih suatu yang kejahatan yang akan kita lakukan. Tapi kalau ada dalam lubuk hati kita ada rasa takut, kalau kita lakukan ini, Allah akan lihat
kalau kita lakukan ini nanti kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu perbuatan jahat itu tidak akan kita lakukan. Tapi kalau rasa khauf itu hilang di dalam diri kita, itu yang buat kita menjadi gawat. Tidak ada lagi yang jadi filter kita untuk melakukan sesuatu dalam hidup ini. Ini yang pertama, Ustaz. Yang kedua, kata Allah dalam ayat ini, orang yang beriman itu adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayatnya zadatuhum imana, maka bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa iman itu kalau kata para ulama yazidu wala yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang, tergantung kepada diri seseorang, hamba tersebut. Jika diri seorang hamba tersebut jika mendapatkan keimanan tadi, bertambah keimanannya, maka semakin kuat dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menandakan seseorang itu lemah keimanannya kepada Allah, ditandai dengan kurangnya semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya adalah kadang kita ingin membaca Al-Qur'an itu malas. Tapi kadang kalau sudah kita mulai, yang tadinya kita mau sedikit akan bertambah. Yang tadinya mungkin mau 1 lembar jadi 2 lembar. Yang tadinya mungkin hanya 2 lembar 3 lembar ingin 1 juz dan seterusnya begitu kan. Artinya bahwa keimanan itu sedang tumbuh di dalam jiwa seorang ketika dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh sederhana. Yang ketiga kata Allah ciri orang beriman ini adalah yatawakkalun, senantiasa bertawakal kepada Allah. Kenapa dikatakan senantiasa? Kalau kita lihat ayat ini, yatawakkal itu kalau kita dulu sekolah dulu pernah ngaji gitu kan di MDA, mungkin pernah ngaji atau di Sanawiyah atau di Aliyah. Yatawakkalun ini kalau kita lihat kosakatanya adalah fi'il mudhari gitu kan, fi'il mudhari. Artinya bahwa fi'il mudhari itu kegiatan sekarang, hari ini dan terus ke depan yang akan datang, artinya bahwa bertawakal kepada Allah itu tidak boleh hanya sekali. Tawakal kepada Allah itu harus senantiasa, selalu. Halul mustaqbal ya. Iya. Jadi kenapa perlu bertawakal? Bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu menunjukkan kepada kita tidak putus asa. Dalam perjuangan Islam, Nabi kita tidak pernah putus asa. Bahkan Nabi terus berjuang. Setelah berjuang, bertawakal ilallah. Artinya bahwa segala sesuatu dalam hidup ini butuh proses. Proses itu yang harus kita lakukan. Sejatinya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini bahwa tentu dengan izin Allah. Apapun ceritanya, sekuat apapun kita mengusahakannya, kalau tidak dengan izin Allah tidak akan terlaksana. Nah, jadi ini izin Allah. Ini 3, Ustaz. Ada lagi? Ada 2 lagi. Apa itu, Ustaz? Kita habiskan, Ustaz? Iya. Oke, baik. Yang keempat kata Allah dalam surah Al-Anfal ini, yuqimunas shalah, senantiasa menunaikan ibadah salat. Bahwa salat kita tahu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 5 kali dalam sehari semalam. Artinya bahwa salat itu tidak hanya dilakukan sekali-sekali. Apalagi kalau di masyarakat kita ada nih istilah-istilah yang apa? Kapan salat? Nanti hari Jumat aja salat. 5 waktu, itu nanti Jumat depan baru salat lagi gitu. Bahwa di dalam diri seseorang di masyarakat kita tertanam bahwa kewajiban salat itu hanya hari Jumat. Walaupun persatuan salat minggu saja. Hari Jumat saja. Hari Jumat saja. Bahwa orang beriman itu kata Allah bukan hanya hari Jumat salat. Setiap hari melaksanakan 5 waktu. Itu minimal, standar orang beriman minimal gitu kan. Kalau ditambahkan lagi dengan salat sunnah lainnya itu lebih bagus. Tapi standar minimalnya adalah 5 waktu itu tidak ditinggalkan. Yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala yunfiqun, artinya senantiasa berinfak, mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah menitipkan kepada kita melalui pekerjaan kita, dari hasil keringat kita, Allah titipkan rezeki kepada kita. Sejatinya bahwa rezeki itu sebenarnya tidak mutlak milik kita. Tapi ada rezeki orang lain yang Allah titipkan melalui kita. Itulah yang selalu kita keluarkan. Atau kita berinfak di jalan Allah seperti pembangunan masjid, jalan dan lain sebagainya. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, harta sebanyak apapun yang kita peroleh dalam hidup ini tidak akan bernilai dia kalau tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kalau kita meninggal nanti pun bahwa harta yang menjadi milik kita adalah harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan di Allah Subhanahu wa taala. Itu dia Ustaz. Baik, Ustaz. Ini 5 ya. Ada 5 Ustaz. Baik. Gini Ustaz.
kita ini kan sudah berusaha untuk menjaga diri kita atau melakukan bagaimana caranya agar menjadi orang yang beriman dengan mengikuti ciri-ciri ini. Ya. Tapi orang beriman itu kan tidak lepas juga dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira untuk bisa dapat 5 ini doa apa yang dibaca gitu. Jadinya dia udah berikhtiar, kan jangan sampai lupa dia sama Allah. Dia udah berusaha nih, ada orang baca Quran, dia hatinya bergetar, memang sedih dia gitu kan. Dia dibaca ayat Allah, tambah semangat dia. Kemudian tawakalnya luar biasa, diusahakannya. Tapi kadang-kadang kan namanya seperti kata Ustadz, frekuensi iman itu yazid wa yankus. Nah pertanyaannya sekarang, doa apa yang dia harus lakukan agar bisa berada pada senantiasa diarahkan Allah untuk menjadi orang yang memiliki ciri-ciri sebagai orang beriman itu. Baik Ustaz, jadi kita sudah berusaha dalam hidup ingin menjadi orang yang beriman, sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, artinya kita sudah sering baca Quran, sudah sholat sudah kita laksanakan, begitu kan Ustaz ya. Tapi bagaimana supaya kita tetap jadi orang beriman, gitu ya. Nah, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa bahwa agar ketetapan keimanan, istiqomah, istiqomah dalam ibadah, bahwa apapun yang kita usahakan karena diizin Allah kita bisa istiqomah, maka insya Allah bisa akan kita lakukan semua apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ini, khususnya di ayat 2 sampai di ayat keempat ini. Setidaknya kita berdoa kepada Allah supaya diteguhkan keimanan kita, kemudian istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ada doa spesifik berarti Ustaz? Spesifik doa umum lah paling Ustaz. Gitu kan. ya. Paling kalau kita berdoakan Allahumma nas'aluka ilman nafi'a, Allahumma nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Bisa juga seperti itu Ustaz ya, nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Iya, karena dia ada hubungannya dengan kaya ya, infak itu kan urusnya orang kaya kan gitu ya. Baik Ustaz, terakhir nih Ustaz, karena waktu kita juga nggak lama ya gitu ya, karena durasi podcast itu semakin sedikit orang ininya gitu ya yang tahan untuk menyaksikan. Kira-kira nasihat terakhir apa gitu Ustaz? Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah bahas mengenai tentang ciri orang beriman menurut surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 3, bahwa kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menuntut kita untuk jadi orang beriman, Allah tidak hanya menuntut, tapi Allah juga berikan sesuatu kepada kita. Di ayat itu ada Allah jelaskan di sambungan ayat tersebut, bahwa berusahalah kita dalam hidup ini untuk senantiasa bisa menjadi orang yang beriman, setidaknya memiliki rasa takut di dalam hidup ini, ingin melakukan sesuatu. Kemudian marilah kita tingkatkan keimanan kita dengan bisa baca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian senantiasa kita bertawakal kepada Allah, jangan tawakal taklid buta. Kata orang, apa itu? Wah, ini udah nasib jadi orang susah. Tapi tidak ada sebenarnya dalam Islam ini mengatakan nasib jadi orang susah. Tergantung kepada diri seseorang tersebut berusaha atau tidak dalam kehidupannya. Kemudian mari kita tingkatkan solat kita. Kemudian marilah kita selalu berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, Allah berikan reward kepada orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama, Allah berikan al-haqqa. Apa itu? Pasti dapat label orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian darajatun, pasti Allah akan angkat derajatnya dari yang belum mulia menjadi mulia dan seterusnya. Allah pasti akan angkat. Kemudian Allah berikan yang ketiga kepada orang beriman, apa itu? Maghfiratun, pasti Allah ampunkan dosanya karena dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah berikan kepada kita orang yang beriman adalah rizqun karim, rezeki yang mulia. Tapi tidak hanya mulia, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan adalah barakatun. Tidak hanya mulia tapi ada keberkahan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ini Ustaz yang bisa disampaikan kepada kesempatan. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya di TPMUI Medan untuk Medan dan umat. Mudah-mudahan di lain waktu kita diizinkan oleh Allah bertemu kembali, bincang-bincang di podcast TPMUI Medan. Para pemirsa TPMUI Medan untuk Medan dan umat, ini kajian kita atau topik bahasan kita dalam podcast TPMUI Medan pada hari ini terkait dengan ciri-ciri orang beriman. Tadi sudah dijelaskan oleh Ketua MUI Kecamatan Medan Maimun, Ustadz Muhammad Amin Syah MPD. Oleh karena itu saya
Haji Rahmat Hidayat Nasution LC sebagai host pada sore hari ini. Mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.